Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, nikmatnya yang banyak sekali yang Allah limpahkan untuk kita semua di hari ini. Terutama nikmat sehat, nikmat waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia, dilupakan. Waalaikumsalam. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kedua nikmat ini banyak di antara kita menganggapnya bukan nikmat, biasa-biasa saja. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Padahal kalau salah satu di antara dua nikmat ini hilang dari kita, maka nikmat-nikmat yang lain tidak akan bisa kita nikmati. Tidak akan bisa kita rasakan nikmatnya. Rumah yang mewah, bahkan mungkin bertingkat rumahnya. Kendaraan yang mewah, makanan yang enak dan lezat, sama sekali tidak ada rasa nikmatnya kalau nikmat sehat itu dicabut dari kita. Coba renungkan orang-orang yang di rumah sakit itu, kalau kita bawakan mereka makanan-makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, mereka tidak mau makan, tidak selera makan. Bahkan sebagian makanan justru dilarang oleh dokter untuk dimakan oleh mereka. Tidak boleh dimakan yang enak-enak itu. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat kesehatan itu salah satu nikmat Allah yang terbesar. Kalau kita sakit, tidak bisa kita melangkahkan kaki ke masjid. Tidak bisa kita keluar rumah bekerja mencari nafkah. Nikmat berikutnya adalah nikmat waktu luang. Ini kita anggap juga nikmat yang biasa-biasa saja. Padahal kalau waktu luang ini dicabut dari diri kita, maka sama saja semua nikmat-nikmat yang lain juga tidak bisa kita rasakan. Bahkan nikmat beribadah yang merupakan
syarat utama kita mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita rasakan nikmat beribadah ini kalau kita tidak punya waktu luang. Sibuk bekerja, sibuk mencari uang, tapi tidak punya waktu untuk bersama keluarga, tidak punya waktu untuk beribadah, tidak punya waktu untuk datang ke masjid, hadiri pengajian. Bahkan sebagian manusia saking sibuknya mengejar dunia, mengumpulkan harta, mereka tidak punya waktu untuk sholat. Na'udzubillah. Apa artinya? Dunia yang mereka kumpulkan kalau seandainya sholat kita tinggalkan. Karena dunia ini hanya sementara. Sebentar lagi kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya di alam barzakh, nanti di akhirat kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Dan ketika itu kita lupa dengan semua nikmat yang sudah kita rasakan di dunia. Maka dua nikmat ini kalau dia berkumpul pada diri kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita ibarat raja di dunia. Ya. Man kana minkum asbaha aminan fi sirbi. Man asbaha minkum aminan fi sirbi wa indahu qutu yawmi. Mu'afan fi jasadihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Ini sabda Rasulullah SAW. Siapa yang berada di waktu pagi, dia tidak merasa takut, aman. Dia merasa aman pada dirinya, keluarganya, rumahnya, tidak ada rasa takut. Kemudian hari itu ada bekal untuk makan minum. Dan hari itu dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dia sudah diberikan nikmat seisi dunia. Ya. Karena kalau salah satu nikmat ini dicabut, maka sebanyak apapun kita memiliki dunia ini, tidak akan ada rasa nikmatnya. Contoh misalkan nikmat sehat itu dicabut. Contoh misalkan nikmat keamanan, kita tidak merasakan takut. Berbeda dengan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, tidur saja tidak bisa karena khawatir jangan-jangan jatuh bom, jangan-jangan datang peluru, seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang saudara-saudara kita di sana sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya nikmat rasa aman. Rasa aman ini juga kalau hilang pada diri kita, selezat apapun makanan dan minuman, kita tidak akan bisa menikmatinya. Bahkan justru kita bisa mati sekalipun di hadapan kita semua jenis makanan yang enak-enak dihidangkan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau mengakui semua nikmat ini berasal dari Allah, tidak mau menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, bahkan digunakan nikmat Allah itu untuk bermaksiat, berbuat dosa, maka ingat kata Allah Subhanahu wa taala, azabku itu sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang bagaimana kita mengislah hati kita, qalbu kita. Bagaimana kita memperbaiki keadaan qalbu kita. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, dan ini juga patut untuk diperhatikan oleh para santri dan para guru, para ustadz. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Ra'aitu al-ishtighala bil-fiqhi wa sama'il hadithi la yakadu yakfi illa an yumzaja bil-raqa'iqi wan-nazari ila sirati salafis salihi wa aslahu sirah siratu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya melihat hanya belajar fikih, hanya belajar riwayat-riwayat hadis itu belum cukup. La yakadu yakfi li islahil qalbi. Hanya dengan itu, hanya kita mengumpulkan ilmu itu belum cukup untuk memperbaiki keadaan hati kita. Illa, kecuali kata beliau, an yumzaja birraqaiqi, kecuali juga kita harus belajar ilmu tentang ar-raqaiq, bagaimana membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Bagaimana kita menghiasi hati kita dengan amalan-amalan hati, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satunya yang kita bahas pekan lalu, apa amalan hati yang kita bahas pekan lalu? Santri harus ingat ini. Apa amalan hati yang kita bahas pekan lalu? At-tafakkur, al-mahabbah, mencintai Allah, mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah, al-khauf, takut kepada Allah, takut kepada perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah amalan-amalan qalbu yang dengannya kita menghiasi hati kita. Maka di samping kita belajar fikih, santri-santri misalkan nanti belajar di kelas, belajar fikih, belajar halal haram, belajar yang mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Jangan berhenti sampai di situ. Harus juga belajar tentang keikhlasan. Harus belajar tentang bagaimana membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Al-kibr, kesombongan. Ini penyakit hati yang paling besar. Karena kalau orang memiliki sifat sombong, maka ilmu yang banyak tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena Allah tidak mau memberikan hidayah, petunjuk dan taufik kepada orang yang ada kesombongan di dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk dapat hidayah. Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk dapat hidayah. Para ulama menafsirkan orang yang pantas mendapatkan hidayah adalah orang yang tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Kalau ada kesombongan di dalam hatinya, Allah enggan, tidak mau memberikan cahaya hidayah ke dalam hatinya. Bahkan Allah mengharamkan surga bagi orang-orang
yang di dalam hatinya masih ada secuil kesombongan, sedikit saja ada kesombongan, Allah masih haramkan surga untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga, selama-lamanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar dzarrah, setitik yang paling kecil itu. Kalau masih ada kesombongan sekecil apapun di dalam hatinya, belum boleh dia masuk surga. Makanya orang-orang muslim yang nanti, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita, orang-orang muslim nanti yang masuk neraka itu dicuci dulu dosanya. Termasuk kalau ada kesombongan di dalam hatinya, dicuci dulu di neraka, dibakar dulu, naudzubillah. Baru setelah hilang dosa-dosa kesombongan itu, baru dia boleh masuk ke dalam surga. Ini bagi muslim yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Jadi wajib tahu kita penyakit-penyakit hati, bagaimana caranya kita menghilangkannya. Wajib tahu kita amalan-amalan hati, bagaimana kita menghiasi hati kita dengan amalan tersebut. Kemudian kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, la yakadu yakfi li islahil qalb illa an yumzaja birraqaiki wan nadhari ila siratis salafis salih. Kita juga perlu belajar tentang sejarah hidup Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini termasuk ilmu yang dengannya kita bisa memperbaiki kalbu kita, hati kita. Kenapa kita harus belajar tentang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hidup beliau itu semua berisi ilmu, petunjuk bagaimana cara mengamalkan isi Al-Quran. Jadi kehidupan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, semuanya adalah tentang Al-Quran. Seperti apa makna dan pengamalan Al-Quran, kita lihat dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya beliau adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Al-Quran yang hidup, yang berjalan di tengah masyarakat. Jadi tidak cukup kita hanya menghafal ayat, tapi kita tidak tahu apa maknanya dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami ayat tersebut dan bagaimana beliau mengamalkannya. Tidak cukup hanya membaca. Harus kita terus belajar bagaimana mengamalkan isi Al-Quran. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan ketika ditanya seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu ya Al-Quran itu. Al-Quran tercermin melalui akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau hidup sehari-hari, bagaimana beliau beribadah, bagaimana keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tawakal beliau kepada Allah, bagaimana ikhlasnya beliau, bagaimana beliau bergaul bersama istri, bersama anak-anak, bersama sahabat beliau. Itu semuanya adalah pengamalan Al-Quran. Maka kalau kita mau sempurna mengamalkan Al-Quran, kita perlu belajar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Perlu belajar juga tentang sirah hidup beliau. Karena sirah beliau dari A sampai Z
itu adalah sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jadi dengan dua ilmu ini barulah qalbu kita bisa menjadi baik. Ilmu tentang bagaimana menyucikan hati, menghiasi hati dengan amalan-amalan qalbu. Ilmu tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah beliau. Dengan ilmu ini barulah kita bisa menyempurnakan amalan qalbu kita. Khawati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Makanya tidak sedikit para ulama itu yang mengatakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat. Mukjizat. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, sudah kelihatan sejarah hidup beliau itu adalah mukjizat. Bayangkan nggih jamaah, selama 40 tahun beliau bergaul di tengah masyarakat. Tidak pernah beliau itu dikenal berbohong walaupun sekali. 40 tahun beliau bergaul dengan masyarakat, dengan orang-orang di Makkah. Tidak pernah sekalipun beliau berbohong, berdusta, ingkar janji, berkhianat, menipu orang. Tidak pernah sekalipun. Siapa di antara kita dalam setahun misalkan tidak pernah bohong sama sekali? Siapa? Tidak ada. Makanya para ulama mengatakan kehidupan Rasul itu adalah mukjizat. Itu sebabnya Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak pernah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam pendusta. Sebab kalau seandainya sekali saja Rasulullah pernah berbohong, ingkar janji, pasti itu sudah jadi alasannya Abu Jahal untuk menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, tidak mau kami percaya sama kamu karena kamu dulu pernah bohong, kamu pernah begini, kamu pernah begitu. Tidak pernah. Dijaga Rasulullah SAW selama hidup beliau. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, beliau menyebut dengan tegas hidupnya Nabi SAW ini mukjizat. Inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan. Sesungguhnya sejarah hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi yang mempelajarinya, bagi yang menghayatinya, mau ndak mau, itu akan menjadikan dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ndak pernah berbuat dosa besar, ndak pernah berbuat sesuatu yang menjatuhkan kehormatan, sekalipun tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah menyakiti, menzalimi orang. Wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking sempurnanya sejarah beliau, maka dia bersaksi sejarah hidup beliau ini bahwasanya benar-benar beliau ini adalah utusan Allah. Ya, benar-benar beliau ini adalah utusan Allah. Fa in lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi lakafa. Kalau seandainya beliau tidak punya mukjizat selain sejarah hidup beliau yang begitu sempurna untuk kita jadikan teladan,
maka sudah cukup, itu sudah jadi mukjizat. Cukup itu jadi mukjizat yang mengharuskan kita beriman, percaya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidup beliau itu. Semuanya. Semua ilmu yang kita butuhkan untuk selamat dunia akhirat, semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Ya. Ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat adalah ilmu tentang iman, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah yang benar. Ini, ilmu-ilmu ini selama 23 tahun Nabi jadi Rasul, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan hidup beliau dari awal sampai akhir hayat, hidup beliau adalah perjuangan untuk membela dakwah tauhid, mengajarkan akidah sahihah, akidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau rela hijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, harta benda demi tauhid. Maka kita kalau tidak bertauhid, ibarat hati kita itu hitam legam, mati. Tauhid itu apa? Tauhid itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Wajib kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat tauhid yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW sampai beliau berdarah-darah, berperang untuk memperjuangkan ini, la ilaha illallah. Jangan sampai ada manusia yang nanti kekal di neraka gara-gara mereka percaya kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah. Sekarang banyak manusia percaya kepada Allah tapi dia beribadah kepada selain Allah. Dia bertawakal kepada selain Allah. Ketika ditanya siapa yang kasih kamu rizki, Allah kata dia. Dia percaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki. Tapi ketika dia berdoa meminta rizki, dia memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta kepada orang yang sudah mati. Dia datangi dukun. Na'udzubillah. Ini memalingkan ibadah doa kepada selain Allah. Ingat, hakikat makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak boleh, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. Berdoa, beristighatsah itu adalah ibadah. Maka berdoa hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Bahkan ini adalah inti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi para ulama menjelaskan ada 4 rukun hubungan harus ada pada diri kita. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, hubungan kita dengan manusia yang lain. Yang keempat adalah hubungan kita dengan lingkungan kita.
Hubungan kita dengan diri kita sendiri apa maksudnya? Seperti apa kita menganggap diri kita? Kalau kita menganggap diri kita ini memiliki segalanya, maka kita akan jadi orang sombong. Itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sombong itu tidak mau dia menerima kebenaran. Dikasih Al-Quran, tidak mau dia amalkan. Dikasih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau dia amalkan. Ini sombong. Dia selalu juga menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih bertakwa, lebih soleh, lebih sedikit dosanya. Ini juga sombong namanya. Jadi orang tergantung dia menganggap dirinya. Kalau dia menganggap dirinya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus tunduk kepada Allah. Disuruh sholat, sholat. Suruh sholat tepat waktu, tepat waktu. Itu namanya hamba. Nah, ini hubungan kita dengan diri kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana maksudnya? Para ulama menjelaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan 3 hal. Dengan berapa? 3. Pertama, at-tasdiqu bikulli ma akhbar. Wajib kita percaya semua yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah kasih tahu nanti setelah kita meninggal ada kehidupan di alam kubur, namanya alam barzakh. Wajib kita percaya walaupun kita belum lihat alam barzakh itu. Allah bilang nanti di akhirat setelah kita dibangkitkan ada as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Wajib kita percaya karena Allah yang bilang seperti itu. Allah bilang di dalam Al-Quran nanti di akhirat ada surga, ada neraka. Wajib kita percaya. Jadi yang pertama, kalau mau hubungan kita dengan Allah itu baik, wajib kita percaya kepada semua yang Allah kabarkan. Yang kedua, ar-ridha biaqdarihi. Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang banyak orang tidak ridha, tidak ikhlas, tidak mau terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ditakdirkan jadi laki, dirubah dirinya jadi perempuan. Ini namanya tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ditakdirkan oleh Allah jadi perempuan, dirubah dirinya jadi laki. Ya. Ini naudzubillah, santri tidak boleh ditiru yang seperti ini ya. Ada orang laki sudah bagus dikasih telinga, dipasangin anting-anting telinganya seperti perempuan. Ini orang yang tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sakit. Padahal dengan sakit itu dosanya bisa dihapuskan. Dia bisa mendapatkan pahala sabar yang besar sekali. Tapi dia tidak ridha diuji dengan rasa sakit. Justru pergi dia ke dukun untuk mencari kesembuhan. Ini tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang diuji dengan kemiskinan. Tidak ridha dia diuji dengan kemiskinan, mencuri dia, merampok, menipu orang. Ini tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa orang yang ridha dengan takdir Allah? Misalkan dia ditakdirkan jadi orang miskin, walaupun dia miskin, dia tidak pernah minta-minta sama orang.
Walaupun dia miskin, dia selalu berdoa minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia miskin, dia tetap berusaha mencari harta penghasilan yang halal. Ini berarti dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau hubungan kita dengan Allah baik, yang pertama tadi apa? At-tasdiqu bi kulli ma akhbar. Percaya kepada semua yang Allah kabarkan. Bahkan ini ciri-ciri utama orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Disebutkan di ayat berikutnya. Ciri mereka yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, percaya kepada perkara gaib yang Allah kabarkan. Tentang kehidupan setelah kematian, adanya neraca timbangan yang akan menimbang amal kebaikan keburukan kita, adanya sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, adanya surga dan neraka. Ini perkara gaib, belum kita lihat, wajib kita percaya. Ini ciri utama orang yang bertakwa. Kemudian hubungan kita dengan Allah, kalau mau baik, yang kedua tadi apa? Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bi aqdarihi. Kemudian yang ketiga, tadi saya bilang ada 3. Kalau mau hubungan kita dengan Allah baik, 3 yang harus kita wujudkan. Yang ketiga adalah fi'lu ma amara Allahu bihi. Mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat tepat waktu, sholat tepat waktu. Jangan ditunda-tunda sampai keluar dari waktunya. Sebagian orang bahkan tidak sholat sama sekali, na'udzubillah. Tidak sholat. Ya. Disuruh puasa di bulan Ramadan, kita kerjakan puasa Ramadan. Disuruh haji bagi yang mampu, setelah dia mampu, dia segera berhaji. Tidak dia tunda-tunda. Ini banyak orang yang menunda-nunda. Kalau sudah mampu tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Termasuk kalau sudah mampu umroh juga. Kalau sudah mampu, ada biaya, ada kesehatan, ada kekuatan secara fisik, maka jangan ditunda-tunda. Nanti diambil nikmat harta itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dia untuk yang lain, untuk ngobati sakit misalkan. Coba kalau dipakai misalkan untuk umrah atau untuk berinfak, maka Allah akan memberikan keberkahan. Keberkahan pada kesehatannya, keberkahan pada hartanya, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu ma harramallahu. Menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah. Ini dia. Kerjakan semua perintah Allah, jauhi semua yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini kalau kita wujudkan, hubungan kita dengan Allah baik. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, apa saja yang kita mau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hubungan kita dengan manusia yang lain akan jadi baik kalau hubungan kita dengan Allah baik. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallahi, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Nah, coba dilihat kehidupan kita masing-masing. Kalau masih ada yang berantem dengan anaknya atau orang tuanya,
jangan-jangan hubungannya belum baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada yang tidak saling tegur sapa, tidak saling mengucapkan salam antar keluarga, antar tetangga, antar teman, jangan-jangan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Kalau ada yang menipu dia, berarti hubungan dia dengan manusia tidak baik. Jangan-jangan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala belum baik. Man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ini prinsip kita. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Sekarang ini banyak, naudzubillah, anak durhaka kepada orang tua, orang tua durhaka kepada anak. Seperti apa orang tua yang durhaka kepada anak? Orang tuanya tidak mau peduli dengan akhlak anaknya, tidak pernah ditegur kalau tidak sholat, tidak pernah diajak ke masjid, tidak pernah diajarkan, atau tidak pernah disekolahkan yang di situ dia belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi, belajar tentang adab dan akhlak. Orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya. Ini orang tua yang durhaka kepada anak. Ini hubungan dengan keluarga sendiri tidak baik. Kalau kita mau itu semua jadi baik, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mulai sekarang perbanyak tobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita banyak salah, banyak dosa. Dosa itulah yang menyebabkan datangnya musibah. Salah satu bentuk musibah adalah dikasih anak yang durhaka. Na'udzubillah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh dosa, perbuatan tangan kalian, dan sebenarnya Allah sudah banyak memberikan maaf kepada kalian. Maka musibah ini bagaimana cara kita mengangkatnya? Istighfar. Bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena musibah itu turun karena dosa kita. Kemudian setelah kita beristighfar, bertaubat, perbanyak amal saleh. Jangan tinggalkan amal yang wajib. Jangan tinggalkan amal yang wajib. Kemudian tambah amal soleh kita itu dengan amalan-amalan sunnah. Kalau sudah bisa tepat waktu sholat 5 waktu, tambah dia dengan sholat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Jangan tinggalkan sholat witir, walaupun 1 rakaat. Kalau tidak kuat di tengah malam, sebelum tidur kita sholat witir. Itu juga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga dengan demikian Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan manusia yang lain. Sudah masuk waktu salat Isya, mungkin hanya ini yang bisa Tiang sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.